Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Mind Study Institute bersama saya, Liao Budi. Saya akan memberikan quick update aja ya, quick market update. Sedang terjadi apa sih pada indeks harga saham gabungan, di mana kemarin udah 3 hari yang lalu ya merah terus. Dari yang tadinya saya kan ada upload satu video yang saya tidak suka dengan pergerakan indeks harga saham gabungan, karena memang dia berada di atas di plafon-plafon itu dan tidak tembus-tembus. Video yang dari minggu yang lalu, kita akan bersiap dengan indeks yang membosankan, ternyata benar. Tetapi hari ini kita melihat indeks harga saham gabungan memberikan kepada kita sebuah sinyal awal. Ingat ya, saya katakan sebuah sinyal awal bahwa dia akan mulai berubah trend. Jadi akan dari konsolidasi berubah menjadi kondisi pasar yang trending. Trendingnya berarti ya kita harapkan ya dia jelas lah ya sampai mau ke trending down. Kita akan melihat bahwa dia kecenderungan yang ada akan retest kembali ke 5.800 sampai 6.000. Nah, apa yang mendukung pergerakan turun daripada indeks harga saham gabungan? Nah, sebelumnya kita akan lihat ke intermarket dulu sebelum kita bahas tentang indeks harga saham gabungan. Yang pertama yang pasti kita akan lihat adalah Dow Jones. Penutupan kemarin itu terjadi semacam pantulan atau rebound di trendline dan di support. Jadi ini grafik ini atau chart ini saya ada share ya di grup tele ya. Teman-teman bisa lihat kembali. Ada sebuah trendline di sana, ini yang titik-titik ini, dan ada sebuah support di sana di sekitar 31.000 ya, kita bilangnya 32.000, di mana indeks Dow Jones memang turun hampir menyentuh level 32.000 tetapi dia mantul kembali. Apakah hijaunya indeks Dow Jones itu memberikan kepada indeks harga saham gabungan peluang juga untuk hijau hari ini? Kita akan lihat ya. Tetapi yang kita mau tunggu dari Dow Jones adalah reaksinya pada malam ini. Apakah dia cuma pantulan untuk kembali turun atau benar-benar sudah berubah trend dari uptrendnya dia menuju kepada trend yang konsolidasi. Ini Dow Jones. Kita lihat Dow Jones cenderung memang trendnya juga belum terlalu jelas-jelas banget ya. Walaupun secara trendline kita ngelihat memang dia retest ke trendline itu dan mantul ya. Nah, kita lihat yang kedua adalah hubungan intermarket di regional atau indeks regional. Indeks regional yang paling berpengaruh pada indeks adalah Nikkei. Kalau di Nikkei, teman-teman lihat ya, ada dua trendline di sana. Saya berusaha untuk menggambar dua trendline. Teman-teman bisa lihat ya, dua trendline. Satu trendline dengan garis yang cukup tebal, satu lagi trendline yang masih bergaris kecil-kecil ya, tipis-tipis gitu. Nah, teman-teman lihat, pergerakan dari Nikkei itu sudah terkonfirmasi bahwa dari yang tadinya uptrend itu mulai berubah trend. Dia mau ke konsolidasi atau mau ke downtrend kita belum tahu. Tetapi dari trendline yang ada, teman-teman lihat ya, dia menembus trendline tersebut, kemudian mantul untuk retest kembali ke trendline yang garis tebal ini ya, dan mulai turun. Oke, ini sebuah konfirmasi buat kita. Memang dari Nikkei sendiri ada terjadi perubahan trend. Yang kita mau tunggu sekarang adalah apakah dia akan retest ke trendline yang kedua ini, kemudian turun. Nah, kalau kayak gitu berarti sequel dari lower high dan lower low itu mulai terjadi pada Nikkei. Jadi kita lihat mulai ada terjadi perubahan pada trend di Nikkei yang tadinya uptrend berubah menjadi konsolidasi atau mungkin dia cenderung bergerak ke downtrend. Indeks regional yang kedua yang mau kita lihat adalah Hang Seng. Nah, kalau Hang Seng sendiri itu mungkin lebih jelas lagi trendnya ya. Udah lebih jelas dibandingkan dengan Nikkei. Teman-teman lihat ada dua trendline di sana. Yang pertama yang kita lihat dari Hang Seng adalah indeksnya memang uptrend dan sudah mulai breaking down ya. Jadi sudah mulai breakdown dari trendline yang ini, yang di atas. Kemudian dia sempat retest kembali ke trendline yang di atas. Dan breakdown dan sempat retest kembali ke trendline yang garis titik-titik itu. Dan sekarang sedang melanjutkan trend. Dari indeks Hang Seng kita melihat sebuah gambaran yang lebih awal. Ya, apakah nanti indeks Nikkei akan seperti ini atau tidak? Kita tinggal tunggu ya. Tapi dari Nikkei dan dari Hang Seng kita sudah mulai melihat bahwa terjadinya perubahan pada trend. Yang kita masih menunggu adalah
Dow Jones. Dow Jones apakah mulai akan terjadi perubahan pada trend. Hubungan intermarket yang lain yang kita mau lihat yang mungkin akan mempengaruhi pergerakan dari indeks harga saham gabungan adalah mata uang rupiah kita. Mata uang rupiah berbanding dengan US dollar. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kita bandingkan USD, berarti US dollarnya di depan dan rupiahnya di belakang. Artinya kalau US dollar menguat, rupiah melemah, maka akan terjadi uptrend pada pair mata uang ini. Kalau rupiah di depan, US dollar di belakang, kalau US dollarnya menguat maka akan terjadi downtrend karena rupiahnya di depan kan, rupiah versus US dollar. Nah, kalau di chart ini kita menggunakan dolar versus rupiah. Jadi artinya kalau dolarnya kuat, maka rupiah cenderung akan melemah. Kita lihat secara minor memang sudah terjadi uptrend di sana. Secara minor, dan saat ini ada di konsolidasi area. Jadi dia membentuk seperti base karena apa, di atasnya itu ada sebuah tembok. Temboknya itu sekitar 14.530 sampai 14.725. Artinya kita melihat ada kecenderungan pergerakan ini, base ini sedang mengumpulkan tenaga untuk tembus tembok ini. Apakah tembok ini berhasil ditembus atau hanya di retest saja kemudian kembali turun? Nah, kita lihat indeks dari dolarnya sendiri. Apakah ada peluang dari indeks dolar itu terus menguat? Teman-teman bisa lihat sendiri ya, indeks dolar sudah sangat lemah. Sudah sangat lemah. Jadi pelemahan indeks dolar itu udah dari sejak corona kemarin ya. Karena stimulus-stimulus yang ada dia terus turun. Dan ini udah ada di level-level yang bawahnya. Apakah indeks dolar akan terus menguat? Saya pikir ya wajar kalau indeks dolar menguat karena pelemahan yang sudah cukup tajam pada indeks dolar ya. Dan kita lihat memang sudah terjadi kondisi trend yang up di sini. Indeks dolar yang menguat artinya mata uang dolar pun akan terus menguat ya. Ini momok buat indeks harga saham gabungan. Penguatan mata uang dolar itu tidak lepas dari kebijakan The Fed ya. Nah, teman-teman lihat momok yang lain dari indeks harga saham gabungan yang sudah kita bahas di 2 video sebelumnya tentang market update adalah US Treasury yang 10 tahunan. Oke, kita lihat bondsnya sendiri. Memang 2 minggu yang lalu kita ngeliat memang dia sedang uptrend. Sekarang koreksi. Nah, koreksi ini kita mau tunggu ya. Apakah ini adalah koreksi hanya pullback biasa untuk retest ke support dan kemudian naik kembali, atau ini akan jadi koreksi yang berkelanjutan. Nah, dari teknikal yang ada kita melihat ada satu support di sekitar 1,49 sampai 1,525 itu persenan ya, karena ini perhitungan adalah bunganya bonds atau obligasinya pemerintah Amerika Serikat ya. Kita melihat memang ada kecenderungan adanya koreksi atau pullback yang terjadi untuk kembali naik. Jadi target kenaikan dari bonds-nya pemerintah US adalah sekitar 2%. Kita melihat ada kecenderungan yang seperti itu. Karena dari kebijakan The Fed itu mendukung sekali untuk peningkatan dari bonds ini. Oke. Nah, kalau bonds-nya terus naik yield-nya atau suku bunganya, maka kita akan lihat adanya outflow dari pasar equity menuju kepada pasar uang. Nah, outflow ini otomatis akan mempengaruhi pergerakan atau mendukung pergerakan daripada pasar equity sendiri atau indeks-indeks saham sendiri di seluruh dunia ya. Karena apa? Semua fund manager, semua smart money akan menarik uangnya, outflow namanya ya, ke arah pasar uang. Jadi ini kondisi yang kita sebut sebagai risk off. Sekarang kita balik lagi ke indeks harga saham gabungan, melihat hubungan intermarket, lalu kita mencoba untuk merefleksikan kepada pergerakan indeks harga saham gabungan. Di mana pertama pelemahan pada mata uang rupiah, kedua masih terus meningkatnya yield US bonds ya atau obligasi pemerintah Amerika Serikat yang masih terus naik. Bahkan kalau secara teknikal kita melihat angka 2% dari yield bonds-nya itu bisa sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, kita melihat dari indeks regional
di mana Nikkei sudah mulai berubah tren, Hang Seng malah lebih jelas lagi perubahan pada trennya dia. Yang kita masih tunggu adalah indeks Dow Jones sendiri ya. Apakah rebounds yang terjadi semalam itu merupakan rebounds untuk melanjutkan tren, atau dia juga mulai ancang-ancang mengalami perubahan tren pada Dow Jones. Ya, karena apa? Karena dari yield bonds-nya sendiri itu kita ngelihat memang akan ada outflow yang terjadi dari pasar equity menuju kepada pasar uang atau kita sebut sebagai kondisi risk off. Bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan? Jujur ya teman-teman ya, kalau saya boleh katakan saya lebih senang sebuah trend yang sedang trending. Jadi kita bisa mengambil keputusan apa yang harus kita lakukan pada trading kita dengan pergerakan market direction seperti ini. Kalau dia dalam kondisi sideways, memang sangat-sangat susah untuk kita mengambil sebuah keputusan. Kita mau meninggalkan market, tapi ada setup yang mungkin saja bekerja karena pasar sedang konsolidasi. Makanya 2 video yang sebelumnya saya katakan kan, saya tidak suka dengan pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini. Kenapa ya? Dia dibayang-bayangi oleh resisten di 6.430-an. Yang kedua, bersiap untuk sesuatu yang membosankan. Kenapa? Ya, dia masih akan dalam keadaan sideways. Ya, tetapi pergerakan beberapa hari yang lalu itu memberikan kepada saya sebuah optimisme. Ini bukan fear ya teman-teman ya, bahwa indeks mulai trending. Dia mulai membentuk sebuah trend. Dia mau down ya, atau dia ini cuma fall down terus kemudian dia kembali naik. Saya lebih senang dengan keadaan seperti itu. Karena apa? Saya bisa mengambil keputusan apakah saya akan ada di market atau saya lebih baik liburan. Kalau dia mengalami trending ya, ini kan kita lihat ada peluang memang indeks harga saham gabungan hari ini rebounds. Rebounds maksudnya ditutup dalam keadaan hijau. Kenapa? Kita lihat ya, bahwa penurunan kemarin sudah cukup besar, bahkan di akhir perdagangan itu ditarik ya. Ya, jadi kita lihat hari ini kemungkinan besar indeks mungkin akan retest kembali ke support yang berhasil dia tembus, atau yang sekarang pergerakan sekarang menjadi resisten kan di sekitar 6.170-an sampai 6.165 gitu kurang lebih ya. Kalau dia retest saja ke situ dan tidak berhasil menembus ke atas, maka ini memberikan kepada kita sebuah konfirmasi lagi bahwa indeks ada peluang atau terbuka peluang akan menuju ke 5.800 sampai ke 6.000. Sekali lagi ini bukan fear. Ya, ini malah adalah sebuah optimisme. Kita bisa dapat harga yang lebih murah. Buat apa kita berlomba-lomba mencicil di harga yang mahal? Betul? Keadaan pasar inilah, kalau saya boleh mereview kembali ya beberapa hal kepada teman-teman, yaitu money management dan risk management. Pentingnya trading plan. Kita tidak pernah tahu kan pasar akan bereaksi seperti apa. Betul ya? Kita hanya bisa memproyeksikan strategi kita, memproyeksikan opini kita. Tetapi begitu opini kita tidak disetujui oleh pasar, maka begitu kena stop loss di trading plan-nya kita harus keluar. Setelah kita keluar ngapain? Tunggu sampai indeks harga saham gabungan stabil, tidak membentuk new low. Oke, baru teman-teman incar. Jadi kita tidak pernah bottom fishing ya, kita tidak pernah berspekulasi bahwa ini adalah low-nya. Bisa jadi loh 5.800 ditembus. Kita nggak tahu kondisi makro yang ada, kondisi makro ekonomi yang ada seperti apa. Kondisi makro yang ada teman-teman, nanti di hari Sabtu akan ada market update, di mana kita akan menyajikan market update dengan kondisi makroekonomi yang ada saat ini. Jadi kita bisa ngelihat ya, apakah indeks harga saham gabungan atau indeks dunia itu bereaksinya seperti apa sih dengan kondisi makro yang ada. Apakah kita sedang saat ini berada pada sebuah pondasi yang rapuh. Ya, nah kita mau lihat nanti di market update di hari Sabtu. Itu akan jauh lebih lengkap karena di situ akan ada data-data bagaimana makroekonomi dari global yang ada. Jadi buat kita ini menjadi sebuah big picture buat kita untuk memandang bagaimana ya indeks harga saham gabungan nanti akan bereaksi. Sebagai penutup untuk video kali ini, kita ada kelas coaching di
nanti bulan April ya, dan early bird-nya, harga early bird-nya itu akan berakhir di tanggal 28 Maret. Buat teman-teman yang masih berminat, silakan teman-teman bisa hubungi admin untuk keterangan lebih lanjut. Jadi manfaatkan early bird-nya, lumayan. Ini masih harga yang kita sebut sebagai harga spesial karena masih early bird ya. Teman-teman silakan bisa hubungi admin untuk keterangan lebih lanjut mengenai kelas coaching. Oke? Demikian teman-teman untuk market update yang singkat ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.